Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun jemaat berada sekarang ini. Meski di rumah masing-masing, mari bersama-sama kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyadari dalam segala keterbatasan kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus, untuk menerangi hati dan pikiran setiap kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan benar. Dan terlebih ya Tuhan, Kau mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita renungkan adalah cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula yang terambil dari Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari saya mengajak kita semua untuk memperhatikan Alkitabnya masing-masing dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hati, serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai cara hidup dalam masa pandemi corona sekarang ini, ada begitu banyak cara hidup jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita saksikan video pendek berikut ini.
Bagaimana dengan cara beribadah jemaat sekalian? Apakah ketika beribadah sekarang ini jemaat sedang santai duduk sambil rebahan, sambil tiduran, sambil makan, sambil nyemil sana sini, sambil meninggalkan yang lain, atau kemudian belum mandi pakai celana pendek mungkin, atau seperti apa saudara lakukan sekarang ini? Atau saudara seperti video yang terakhir tadi, saudara melakukannya seperti saudara pergi ke gereja, saudara sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik. Itu cara hidup beribadah dimanapun sekarang ini saudara berada. Saudara yang tahu, saudara yang mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenai cara hidup ini, pada kehidupan jemaat mula-mula, kisah para rasul mencatat dengan jelas bagaimana mereka melakukan cara hidup yang patut kita teladani bersama. Kalau kita perhatikan di kisah para rasul pasal yang kedua ini, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu dipengaruhi dengan satu peristiwa yang besar yang mereka alami pada waktu itu. Karena kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama itu mencatat bagaimana satu peristiwa demi peristiwa yang begitu luar biasa. Mulai dari Allah Roh Kudus kemudian turun atas mereka. Lalu kemudian Simon Petrus berkhotbah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja pada mereka. Allah Roh Kudus kemudian menerangi hati setiap mereka. Kemudian mereka mau dibaptis, percaya kepada Tuhan. Dan kemudian pada pasal yang kedua ditutup dengan satu perikop pendek yang mau sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Di ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Jadi berbicara mengenai jemaat mula-mula itu sangat berkait erat dengan peristiwa sebelumnya, yaitu jemaat yang diperbarui oleh Roh Kudus. Bukan jemaat yang memiliki cara hidup yang lama, tapi jemaat yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Dikatakan di ayat yang ke-41 bagian yang A, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Setiap saya dan saudara ketika mengambil komitmen untuk mau menerima sakramen baptisan kudus, itu terlebih dahulu Allah Roh Kudus sudah menerangi hati pikiran setiap kita. Allah Roh Kudus sudah kemudian memperbarui hati setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk percaya dan mengambil komitmen serta menerima sakramen baptisan kudus itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cukup Allah Roh Kudus turun? Apakah cukup Allah Roh Kudus kemudian tinggal dalam hati kita sehingga kita dimampukan percaya? Tidak, saudara. Dalam kehidupan selanjutnya, kemudian jemaat mengalami pembaruan demi pembaruan. Ketika Allah Roh Kudus memperbarui hati jemaat pada saat itu, lalu nyata sekali dalam kehidupan selanjutnya, hati jemaat memiliki satu perubahan yang luar biasa. Yang pertama, jemaat pada waktu itu kemudian memiliki hati sebagai murid. Kita perhatikan di ayat yang ke-42 bagian A. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, pada saat itu situasi kondisi tidak seperti sekarang ini. Orang bebas belajar, orang bebas beribadah, orang bebas kemudian membuka kitab suci. Tapi mereka masih mengalami satu ketakutan, satu ancaman sebagai murid Kristus. Tapi dikatakan firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam situasi kondisi yang tidak ada masalah, yang tidak ada ancaman, mudah mungkin bagi kita untuk belajar firman, bukan? Tapi dalam situasi kondisi ada ancaman, dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, dalam situasi kondisi misalkan seperti pandemi corona seperti ini, apakah kita tetap didapati Tuhan tekun dalam pengajaran rasul-rasul? Atau kita lebih tekun untuk memperhatikan televisi, memperhatikan berita-berita perkembangan COVID, melebihi kita bertekun di dalam pengajaran, di dalam firman Tuhan? Bagaimana kehidupan saudara ketika dalam masa-masa pandemi corona sekarang ini? Apakah saudara tetap kemudian mendalami Alkitab dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, sama seperti mungkin sebelumnya saudara tekun ke gereja, mengikuti setiap baktian, setiap kemudian PA, pendalaman Alkitab, bahkan kelompok-kelompok bertumbuh bersama, kelompok-kelompok kecil yang membuat kemudian saudara bertumbuh mengenal firman-Nya? Apakah saudara tetap, meskipun dalam situasi online misalnya, tetap bertekun,
dalam kondisi pergumulan pribadi, perenungan pribadi, saudara didapati tetap bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, jemaat kemudian diperbarui Roh Kudus, memiliki hati seorang hamba. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 42, 44 dan ayat ke-46. Mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka memiliki hati seorang hamba yang taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mereka tetap bertekun, mereka tetap berkumpul, mereka tetap bersekutu, mereka tetap bersatu, dan mereka tetap berdoa di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah pada saat itu, tapi kerinduan untuk tetap mentaati apa yang mereka telah pelajari, mentaati kebenaran firman Tuhan, bahkan mentaati perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan engkau tetap dalam satu persekutuan, engkau tetap bersatu bersama-sama, boleh melayani bersama-sama, berdoa bersama-sama. Mereka lakukan itu. Dalam situasi yang mengenakan, mungkin mudah bagi kita untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Tetapi ketika masa pandemi kemudian melanda di seluruh dunia sekarang ini, apakah dalam kehidupan pribadi saudara tetap taat kepada Tuhan? Ada sebuah video ilustrasi pendek yang boleh bersama-sama mengingatkan setiap kita bagaimana proses ketaatan itu, yang mungkin kita juga boleh belajar dari video ini. Dalam menjalani kehidupan ini, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan. Kita sudah berdoa dan memohon sungguh-sungguh, dan sepertinya Tuhan menjawab, tapi ternyata tidak. Dan kembali Tuhan sepertinya diam, sehingga membuat kita jengkel dan marah. Lalu kita beranggapan ada satu jalan keluar yang bisa kita ambil, tapi Tuhan memandang itu tidak, dan sudah menuntun kita mungkin untuk melihat ke jalannya, tetapi kita beranggapan apa yang kita pikir benar, pikir baik itu yang akan kita lakukan, meskipun Tuhan menghalangi berulang kali tetap kita saja menuju ke arah yang kita anggap benar. Ternyata tidak. Dan kita nggak menyerah, kita terus berusaha mengupayakan dengan kekuatan kita, dengan cara kita, dengan upaya kita, bahkan menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang kita pikirkan itu. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, karena itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kita merasa senang, padahal Tuhan sudah menuntun ke satu tempat yang berlimpah dengan air yang kita bisa nikmati. Andai kita mau taat, andai orang itu mau taat, maka akan menikmati satu kebahagiaan. Tidak perlu bersusah payah malah, tapi Tuhan disediakan ada mata air yang berlimpah-limpah yang tidak nampak pada waktu itu. Terkadang Tuhan izinkan kita menjalani proses ketaatan dengan pilihan-pilihan di depan kita yang sepertinya kita anggap benar, tetapi disitulah Tuhan menguji setiap kita. Apakah kita tetap didapati Tuhan mengalami satu proses ketaatan yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Dan jemaat mula-mula mengalami satu pembaruan hati yang luar biasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dituntun Roh Kudus, mereka dibaharui Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan untuk taat menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula tidak hanya mengalami satu pembaruan hati, memiliki hati seorang murid, memiliki hati seorang hamba, tapi juga kemudian Alkitab mencatat mereka kemudian memiliki hati seorang saudara.
Kita perhatikan di ayat ke-44 dan ayat 45. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bahkan juga dikatakan mereka selalu ada yang menjual milik mereka untuk dibagi-bagikan. Inilah hati seorang saudara. Bagaimana ikut serta dalam setiap pergumulan saudara-saudara seiman pada waktu itu. Mereka saling berbagi, mereka saling care, mereka saling peduli satu dengan yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak kemudian memperhatikan keperluannya, kebutuhannya sendiri. Tentunya tidak salah, saudara. Tetapi ketika kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri, ini yang Tuhan tidak inginkan. Kita harus memperhatikan keperluan, kebutuhan kita. Ya, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Bahkan dikatakan firman Tuhan di ayat yang lain, kita meletakkan kepentingan bersama itu di atas segalanya, bukan? Itu artinya Tuhan meminta setiap saya dan saudara untuk kemudian berbela rasa, berempati, untuk peduli satu dengan yang lain. Terlebih dalam segala situasi yang menghimpit kita sekarang ini. Sekali lagi, dalam situasi yang tidak mengenakan, orang mudah untuk egois, orang mudah untuk memikirkan kepentingannya sendiri saja. Misalnya di awal-awal informasi di bangsa ini ketika kemudian COVID juga kemudian menyerang bangsa ini. Terkena positif di kota satu, di kota yang lain, bahkan kemudian di banyak kota dan kota kita sendiri. Ketika kita mendengar informasi itu, maka berpikir cepat untuk berbondong-bondong membeli sembako sebanyak-banyaknya, memberi kebutuhan sebanyak-banyaknya. Toh juga pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukannya, bukan? Tetapi masih juga ada orang-orang yang kemudian berupaya mengerus sebanyak-banyaknya, membeli sebanyak-banyaknya, sehingga aman untuk kehidupan selanjutnya, tanpa memikirkan kepentingan bersama. Tapi juga ada bersyukur di sebuah berita, ada sebuah toko yang berani menolak untuk menjual berlebih, dibatasi demikian rupa. Meskipun memiliki uang yang banyak, penjual toko mengatakan tidak, cukup satu orang membeli misalkan satu atau dua cukup, biarkan yang lain juga kebagian. Bukankah ini menjadi kehidupan yang luar biasa, saudara? Dalam situasi pandemi corona sekarang ini, apakah saudara juga memiliki hati seorang saudara yang tidak hanya memikirkan kebutuhan saudara saja, tapi juga memikirkan jemaat satu dengan yang lain, bahkan tetangga satu dengan yang lain? Kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, kita upayakan bersama-sama untuk berbagi apa yang bisa kita lakukan dalam situasi sekarang ini. Gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan berbicara mengenai institusi gereja saja, tapi gereja secara pribadi, lepas pribadi juga dipanggil untuk kemudian memikirkan, berbela rasa, dan peduli kepada sesama. Saudaraku, ada sebuah gereja yang juga melakukan kepedulian bagi sesama di masa-masa pandemi corona sekarang ini. Mari bersama-sama kita saksikan. Kita menginginkan tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi kita berusaha bulan pertama ini kami berikan dalam tempo 2 kali, lalu nanti bulan Mei kalau masih ada sumbangan lagi kita kita bantu, tetapi kalau tidak ya kita pakai dana yang uang itu, yang tunai itu akan kita belanjakan untuk program ini sampai pandemi ini berakhir, itulah. Di yang benar itu berarti Lalu bagaimana dengan saudara? Apakah di masa pandemi ini saudara tetap didapati Tuhan memiliki hati sebagai seorang saudara yang mau peduli bagi orang lain? Peduli bagi orang lain tidak hanya dalam skala besar seperti dalam video tadi, tetapi juga hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari kita lakukan dan sehari-hari kita jumpai.
Misalnya ketika kita memasak dan kita memang sengaja untuk membuat masakan lebih banyak sedikit dari biasanya supaya kita bisa berbagi dengan tetangga sekitar. Atau ketika kita pas belanja, mungkin kebutuhan kita misalnya telur 1 kilo, kita bisa beli telur 1,5 kilo supaya 0,5 kilonya kita bisa bagikan kepada tetangga sekitar. Kita bisa melakukannya sehari-hari untuk peduli kepada sesama. Bukankah ini yang Tuhan mau? Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih di masa-masa pandemi corona ini, kita ikut bersama-sama mendukung setiap program pemerintah. Kita ikut bersama-sama berbela rasa pada setiap orang yang kesulitan secara ekonomi, yang secara kesulitan dalam pergumulan hidup mereka sekarang ini. Mari sama-sama kita berjuang. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membantu satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada orang yang sudah melakukannya semuanya itu. Tetapi dengan hati yang seperti apa? Apakah dengan sungguh-sungguh? Apakah karena sungkan? Atau karena dipaksa, diperintah? Atau keluar dari satu ketulusan hati dan ungkapan sukacita yang luar biasa dengan satu tujuan hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dikatakan firman Tuhan di ayat 46-47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka melakukannya dengan sukacita, dengan gembira. Mereka melakukannya dengan tulus hati tanpa pamrih, tanpa ada maksud apapun. Untuk kepentingan orang banyak dan satu tujuan hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukankah satu cara hidup yang indah? Bukankah satu cara hidup yang menyenangkan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah porsi jemaat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-47, Allah kemudian menyatakan porsinya. Dikatakan Allah kemudian menyatakan berkatnya, kemurahannya kepada jemaat pada waktu itu. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan bagaimana Allah bekerja luar biasa. Semua orang menyukai jemaat mula-mula pada waktu itu. Bukan satu kelompok saja, bukan satu golongan saja, tapi semua orang menyukai mereka. Bahkan Tuhan menambahkan jumlah demi jumlah kepada setiap mereka. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika porsi manusia dijalankan, ketika porsi jemaat mula-mula pada waktu itu dilakukan, mereka memiliki hati seorang murid yang bertekun dalam pengajaran. Mereka terus taat apa yang telah dipelajari. Bahkan mereka berbela rasa, peduli bagi sesama. Maka Allah menyatakan porsinya, memberkati setiap mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini yang juga diteladankan Tuhan kepada setiap kita? Dalam masa kehidupan yang dijalani kehidupan di dunia ini, dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, ancaman demi ancaman, penderitaan demi penderitaan, Tuhan tetap didapati taat dan setia. Bahkan terus nantiasa memikirkan untuk kepentingan orang banyak. Bahkan umat manusia, Tuhan mau mati di atas kayu salib. Bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan dan kebutuhan umat manusia yang berdosa, saya dan saudara. Tuhan mau menyelamatkan bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan cara hidup jemaat sekarang ini? Jadikan cara hidup jemaat mula-mula menjadi cara hidup jemaat masa kini. Untuk saya dan saudara, kita terus berjuang, kita terus berupaya, kita terus bergumul ketika menjalani satu kehidupan ini. Mungkin satu langkah demi satu langkah yang terasa berat. Ada begitu banyak pergumulan. Dalam masa-masa pandemi corona sekarang ini, tidak mudah bagi kita. Tapi biarlah kita tetap memiliki hati yang demikian. Hati yang mau terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Hati yang mau terus-menerus diproses untuk semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Biarlah kita hidupi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pertolongan Allah Roh Kudus dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga kita terus nantiasa menyenangkan dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari dengan segala keterbatasan kami, tidak mudah untuk kami melakukannya. Dalam situasi pandemi corona sekarang ini, mudah bagi kami untuk tidak taat. Mudah bagi kami untuk mengabaikan kebenaran firman-Mu. Mudah bagi kami untuk memperhatikan kebutuhan kami sendiri. Tapi biarlah firman-Mu boleh terus nantiasa menuntun kami. Untuk kami terus tetap bertekun dalam firman-Mu. Untuk kami tetap
taat dan setia kepadamu. Dan kami tetap berbela rasa peduli bagi orang lain, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan namamu. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam situasi, kondisi yang Kau izinkan kami alami sekarang ini. Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kekuatan. Engkau terus nantiasa menyertai dan memelihara kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk situasi dalam masa-masa pandemi Corona sekarang ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang terus nantiasa menyertai dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap tim medis yang sekarang ini terus berjuang melawan dan bersama-sama untuk menyembuhkan pasien yang terkena Corona. Tuhan, kami berdoa Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima. Engkau yang melindungi setiap mereka yang berada di garda terdepan. Bahkan setiap aparat keamanan yang mengawal supaya jalannya pemulihan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk di berbagai tempat new normal sudah mulai dilaksanakan. Tuhan, kami mohon Engkau yang juga memberikan pemahaman yang baik pada setiap kami masyarakat ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama bekerja sama sehingga new normal dapat berjalan dengan lancar. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa pandemi ini berakhir bukan hanya di kota ini ya Tuhan, tapi juga di bangsa kami Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, sehingga kami boleh bersama-sama kembali menata kehidupan kembali dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gerejamu yang sekarang ini sudah ada beberapa gereja yang sudah mulai mengadakan kebaktian dengan tatanan new normal, dengan satu protokol-protokol yang harus dilakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kebaktian-kebaktian yang diadakan di gereja dalam suasana new normal ini juga Tuhan tolong, juga Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi bersama dengan para menteri. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan daerah, bahkan sampai di RT. Kami mohon kiranya juga Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat mengambil setiap keputusan dan keputusan dengan baik untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak terucapkan sekalipun di masa-masa pandemi ini. Entah itu pergumulan keluarga kami, pergumulan perekonomian kami, pergumulan studi kami, pergumulan apapun ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan melawat setiap kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada setiap kami. Berikan kami iman untuk terus nantiasa bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dan alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, saudara dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan memiliki hati seorang murid, hati seorang hamba, dan hati seorang saudara. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.